Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 54. Bab 276 mencari obat. Di tangga yang agak luas, tubuh Xiao Yan telah muncul di sisi tubuh pemuda itu hampir dalam sekejap. Dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya dan, dengan kekuatan ledakan, dengan keras meninju wajah pemuda itu. Meski tubuh pemuda berwajah pucat itu tidak terlalu kokoh, kekuatannya tidak lemah. Pada saat Xiao Yan tiba-tiba bergerak, dia merasakan sesuatu dan rasa dingin yang gelap segera menyerbu wajahnya. Tangannya disilangkan di depannya dan douki yang bergolak di tubuhnya menyembur keluar. Itu membentuk jubah douki di permukaan tubuhnya dalam sekejap. Meskipun dirugikan karena ketahuan, pemuda itu sangat percaya diri dengan kekuatannya. Apalagi Xiao Yan di depannya benar-benar terlalu muda. Oleh karena itu, dia percaya bahwa serangan pihak lain akan sangat sulit untuk menembus pertahanannya. Bajingan kecil. Hari ini, bahkan jika Yafei ingin melindungimu, kamu bisa melupakan tentang meninggalkan rumah lelang dengan mulus. Sebuah pikiran padat melintas di benak pemuda itu pada saat dia memblokir serangan itu. Namun, sebelum pikiran di dalam hatinya jatuh, tinju yang berisi kekuatan bertekanan dengan kuat menyentuh lengannya. Suara, retakan, lembut keluar dan diikuti, ekspresi pemuda itu berubah dengan liar. Seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan dari tenggorokannya. Tubuhnya juga didorong oleh kekuatan yang kuat dan ganas, mengakibatkan dia ditembak dengan keras ke dinding. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Kakinya berlutut di tanah sementara tubuhnya meringkuk kesakitan. Hanya pada saat pemuda itu memuntahkan darah, Yafei, yang berada di tangga, berbalik. Teriakan agar Xiao Yan berhati-hati hanya keluar dari mulutnya saat melihat pemuda itu meringkuk seperti anjing mati. Wajah indahnya segera ditutupi oleh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, bawahan di samping pemuda itu akhirnya pulih dari kejadian sepersekian detik ini. Ketika mereka melihat penampilan dan keterkejutan tuan mereka yang menyedihkan pertama kali muncul di wajah mereka sebelum mereka segera mengelilingi Xiao Yan dengan marah. Saya memerintahkan Anda semua untuk mundur. Melihat beberapa tindakan penjaga, Yafei yang berada di tangga, akhirnya tidak tahan lagi dan meledak. Mata almonnya menatap dengan marah saat dia berteriak keras. Mendengar teriakan Yafei, beberapa penjaga itu jelas ragu-ragu sejenak. Tuan mereka mungkin memiliki keberanian untuk menyinggung Yafei, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka juga memiliki keberanian seperti itu. Jika ada di antara Anda yang berani mengambil langkah maju, bersiaplah untuk diusir dari rumah lelang primer. Meskipun Anda bukan bawahan saya pikir dengan status saya sebagai tetua pengawas yang bertindak, menyingkirkan Anda beberapa bagian dari sampah manusia seharusnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Ketika Yafei sedingin es, dia memiliki keagungan yang berbeda dan unik. Mengamati Yafei, yang wajah cantiknya mengandung kejahatan, ketakutan akhirnya melintas di wajah para penjaga. Mereka saling memandang wajah satu sama lain dan dengan enggan mundur. Bawa tuanmu dan kembali dari tempat asalmu. Yafei dengan dingin memerintahkan dengan tangan halusnya menunjuk ke tangga. Baik. Yafei, kamu punya nyali. Anda benar-benar membantu orang luar. Tunggu saja. Langkah kaki pemuda itu terhuyung-huyung saat dia dibantu berdiri oleh bawahannya. Dia mengusap noda darah dari sudut mulutnya dan dengan marah menatap Yafei. Segera, murid-muridnya mengandung dingin dan kesuraman yang gelap saat dia berbalik ke arah Xiao Yan di sisinya. Napasnya terengah-engah saat dia berkata dengan suara gelap. Bagus, bagus. Bajingan kecil. Jika kamu punya nyali, tunggu saja. Setelah meninggalkan kata-kata keji itu, pemuda itu dengan kejam menampar wajah penjaga di sisinya dan dengan marah berkata. Bodoh. Pergilah. Berdiri di dekat tangga, Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat pemuda itu perlahan berjalan pergi di bawah dukungan beberapa penjaga. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan terbuka dan beberapa api berwarna hijau menggeliat di ujung jarinya. Saat dihadapkan pada orang seperti ini, kamu sebenarnya tahu bagaimana menahan diri? Mengapa Anda tidak langsung saja membunuhnya? Jika tidak, dia akan mengingat ini di masa depan. Hai Bodong tertawa kecil saat dia bersandar di tangga. Ini adalah wilayah orang lain. Xiao Yan tersenyum dan menatap Yafei. Dia mengangkat bahu dan berkata,
Maaf, saya sedikit impulsif. Tapi mulut orang itu benar-benar bau. Yafei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata dengan senyum pahit. Saya merasa mungkin lebih baik bagi kita untuk membicarakan hal-hal lain hari. Begitu orang itu kembali ke rumah, dia pasti akan menangis dan mengeluh kepada kakeknya. Ketika saatnya tiba, orang tua, yang sangat protektif terhadap anaknya pasti akan datang ke sini untuk membuat masalah. Tidak masalah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Kami benar-benar membutuhkan sesuatu. Mari kita bahas sekarang. Kami akan mengatasi masalah itu sendiri. Ah, dasar orang yang keras kepala. Lupakan saja, kalau saatnya tiba aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Namun, lelaki tua itu sangat angkuh. Aku takut bahkan aku akan ditegur olehnya. Mendengar ini, Yafei hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dia berbalik dan menaiki tangga. Saat dia berbelok di sudut, dia meninggalkan Xiao Yan pemandangan punggung melengkung yang indah. Xiao Yan pura-pura mengabaikannya dan bertukar pandang dengan Hai Bodong sebelum menaiki tangga. Xiao Yan mengikuti Yafei naik beberapa lantai sebelum akhirnya berhenti di depan pintu besar. Melihat bahwa dia sangat akrab dengan rute tersebut, jelas bahwa ini adalah tempat yang sering dia datangi. Ada beberapa penjaga yang berdiri di dekat pintu besar itu. Meskipun tatapan mereka tidak pasti saat mereka menyapu Xiao Yan dan Hai Bodong, penjaga yang bijaksana tidak membuka mulut untuk menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka hanya berdiri di samping seperti pilar kayu. Pintu didorong terbuka dan ruangan yang luas terungkap. Rak buku didirikan dengan rapi di dalam ruangan. Ada berbagai jenis buku tebal yang ditempatkan di rak buku ini. Yafei melewati mereka dan akhirnya datang ke depan meja kerja. Dia kemudian berbalik dan menatap Xiao Yan dan Hai Bodong sambil tersenyum. Sambil menunjuk ke kursi di samping, dia berkata, "Silakan duduk. Sekarang, dapatkah Anda memberitahu saya, apa yang Anda butuhkan?" Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara acak meraih kursi, menariknya, dan duduk. Setelah merenung sejenak, dia menatap Yafei dan berkata, "Apakah saya membuat masalah untuk Anda sekarang? Maafkan saya. Saya tahu bahwa Anda hanya bertindak karena saya. Anda tidak perlu meminta maaf." Yafei melambaikan tangannya. Dia berbelok mengitari meja dan duduk di belakangnya. Bibirnya sedikit cemberut saat dia berkata sambil tersenyum. Nama orang itu adalah Lei Lei. Dia juga anggota klan Might Air kita. Dukungannya juga cukup kuat. Biasanya, saya tidak ingin menyinggung perasaannya jadi saya hanya bisa memilih untuk mengabaikannya. Namun, orang itu sepertinya memiliki pemikiran yang menjijikkan terhadapku. Aku mengabaikannya malah membuatnya marah karena rasa malu yang dia rasakan, dan karenanya dia memutuskan untuk mencari masalah denganku sepanjang waktu. Kakeknya memiliki peran penting dalam keluarga tetua di klan. Oleh karena itu, saya sangat tidak berdaya saat menghadapi orang yang sangat berwajah tebal ini. Yafei mengusap rambut hitam di dahinya dan berkata agak lelah. Sepertinya pemuda bernama Lei Lei benar-benar telah membuat masalah besar untuknya. Kamu seharusnya tahu bahwa untuk orang seperti itu, semakin sering kamu melakukannya, dia akan menjadi semakin galak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Keke, ini tentu saja sesuatu yang saya tahu. Namun, Anda jangan melebih-lebihkan luasnya pikiran saya. Bagaimana mungkin seorang wanita kecil sepertiku mencapai gelar seperti orang suci yang tinggi? Memang, aku tidak ingin memprovokasi dia sekarang. Namun, di masa depan, begitu saya memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab, orang ini akan menjadi sampah pertama yang akan saya keluarkan. Ketika saatnya tiba, balas dendamku akan membuatnya merasa ketakutan. Kamu harus tahu bahwa wanita selamanya akan menjadi makhluk yang menyimpan dendam paling lama. Kalau tidak, mengapa akan ada pepatah bahwa hati wanita adalah hal yang paling ganas? Yafei tertawa kecil. Saat ini dia sepertinya secara tidak sengaja mengungkapkan ambisi dan kekuatannya. Mendengar kata-kata Yafei ini, keheranan melintas di wajah Xiao Yan dan Hai Bodong. Mereka tidak menyangka bahwa wanita ini, yang tampil sangat lembut, benar-benar memiliki toleransi dan kesabaran seperti itu. Baiklah, mari kita berhenti membicarakannya, itu merusak mood saya. Yafei menggelengkan kepalanya dan mata air seperti senyum lembut muncul di wajah indah Yafei.
Dia menatap Xiao Yan dan berkata dengan lembut. Hal-hal apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku. Saya akan membantu Anda mencari mereka. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia mengambil kertas putih dari cincin penyimpanan yang memiliki bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual yang tertulis di atasnya. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Yafei di depan Hai Bodong dan berkata sambil tersenyum. Bantu aku dan lihat apakah kamu bisa mengumpulkan semua bahan obat di sini. Mengamati tindakan Xiao Yan, senyum di wajah lama Hai Bodong menjadi lebih padat. Ketika yang pertama mengeluarkan kertas putih, yang terakhir dengan cepat memindainya dengan tatapan tajamnya. Tertulis di atasnya adalah nama bahan obat yang sama dengan yang dikatakan Xiao Yan padanya. Itu menyebabkan dia merasa bahwa Xiao Yan memang memasukkan masalah ini ke dalam hatinya. Saya hanya tahu bahwa Anda pasti tidak akan datang ke tempat seperti rumah lelang jika Anda tidak melakukan apa-apa. Yafei menerima kertas putih dan menggelengkan kepalanya. Segera, dia menundukkan kepalanya dan dengan kasar melihat nama bahan obat di atasnya. Kejutan tidak bisa membantu tetapi melintas di wajahnya yang cantik. Dia mengangkat kepalanya, menatap Xiao Yan dan berkata, semua bahan obat ini bukan barang biasa. Di antara mereka, ada beberapa yang namanya baru saya dengar dan belum pernah saya lihat. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit dan dengan lembut bertanya. Apakah mungkin mengumpulkan semua bahan obat di sini? Mendengar ini, Hai Bodong di samping juga dengan cemas menatap Yafei yang tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah hal yang sangat penting yang memengaruhi apakah dia akan dapat memulihkan kekuatan puncaknya atau tidak. Yafei membelai dagunya dan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan nada meminta maaf. Saya khawatir akan sangat sulit untuk mengumpulkan mereka semua. Bagaimanapun, ramuan obat ini benar-benar terlalu langka. Jika mereka dipasarkan, hampir masing-masing akan dapat dijual dengan harga tinggi setidaknya 200.000 koin emas. Lagi pula, itu hanya jika bahannya dijual. Saat ini, menurutku tidak ada yang menjualnya. Ketika Yafei mengucapkan kata-kata ini, Hai Bodong segera menjadi murung sementara Xiao Yan di sampingnya menghela nafas kecewa di permukaan. Di dalam hatinya, dia bersukacita. Jika mereka bisa mengumpulkan semua bahan obat di sini, itu akan menjadi tragedi baginya. Akan agak sulit untuk mengumpulkan semuanya. Namun, saya pikir itu seharusnya tidak menjadi masalah mengumpulkan setengah dari bahan obat di atasnya. Yafei menyuarakan pikirannya. Separuh juga bagus. Setidaknya itu lebih baik daripada tidak memiliki apa-apa. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas. Mendengar ini, senyum cakep tiba-tiba muncul di wajah cantik Yafei. Dia tersenyum dan berkata, menurut catatan kami, rumah lelang primer kami seharusnya bisa mengeluarkan 4 jenis bahan obat yang tertera di kertas ini. Harga masing-masing setidaknya lebih dari 200.000 koin emas. Saya khawatir jumlah total yang dibutuhkan untuk keempat bahan obat ini akan menjadi sekitar 1 juta koin emas. Xiao Yan Didi, apakah kamu bisa menyerahkan uangnya? Xiao Yan mengedipkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya saya tidak bisa. Begitu kata-kata Xiao Yan ini diucapkan, senyum di wajah cantik Yafei semakin besar. Jari-jarinya yang panjang saling bertautan satu sama lain dan berkata dengan suara agak menyesal. Xiao Yan Didi, sekarang kita tidak lagi di kota Wutan. Di sini, bahkan jika kakak perempuan bersedia membantu Anda, saya tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Selain itu, jumlah yang begitu besar sudah jauh di luar yurisdiksi dari apa yang saya kelola. Xiao Yan mengusap sisi wajahnya dan berkata, lalu apa yang harus saya lakukan? Meskipun 1 juta koin emas bukanlah jumlah yang kecil, kakak perempuan sangat percaya padamu. Secara kebetulan, klan primer kami merekrut alkemis selama periode ini. Jika Xiao Yan Didi tertarik, Anda dapat menggunakan ini untuk melunasi tagihan. Pil obat tingkat 2 juga bisa dijual dengan harga yang cukup bagus. Menurutku, dengan kemampuan Xiao Yan Didi, akan mudah bagimu untuk melunasi tagihan ini. Mata cantik bunga teratai Yafei melengkung ke sudut yang dangkal, mempesona orang seperti roh rubah. Catatan, roh rubah digunakan dalam cerita rakyat Cina untuk menggambarkan seorang penggoda atau seorang wanita yang menyihir seorang pria. Bab 277 berhenti. Menjual diriku?
Mendengar ini, Xiao Yan sejenak bingung. Segera, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia membalikannya, menghadap Hai Bodong dan melambaikan tangannya. Kamu menyelesaikannya sendiri. Saya hanya bertanggung jawab untuk memurnikan pil obat. Masalah bahan obat seharusnya menjadi sesuatu yang harus Anda khawatirkan. Melihat situasinya, Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dan mengeluarkan kartu ungu emas yang sangat indah dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke atas meja dan berkata, "Gadis kecil, pergi dan cepat kumpulkan bahan obat untukku. Anda benar-benar berpikir untuk menahannya di sini dengan 1 juta milik Anda ini? Itu benar-benar meremehkan nilainya." Ya Fei tercengang saat dia menatap kartu ungu emas yang memiliki 7 garis berwarna perak di permukaannya. Keheranan melintas di wajah Ya Fei. Setelah sering melakukan kontak dengan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dia secara alami sangat jelas bahwa jenis kartu ungu emas ini adalah sesuatu yang hanya mereka yang setidaknya memiliki kekuatan do uang yang memiliki kualifikasi untuk digunakan. Mungkinkah pria tua yang tampak rendah hati ini sebenarnya adalah do uang? Senyum di wajahnya yang cantik perlahan ditarik. Matanya menunjukkan pandangan yang sangat kompleks saat dia menoleh ke Xiao Yan, yang duduk di kursi dan mencabut kuku jarinya karena bosan. Anak kecil ini telah bekerja keras selama 3 tahun ini. Dia sebenarnya bisa berinteraksi dengan orang yang begitu kuat. Harus diketahui bahwa orang sekelas Do Uang adalah seorang VIP yang tidak akan ada yang berani untuk mengabaikan atau mengabaikan bahkan jika dia datang ke klan primer yang kuat. Ya Fei dengan hati-hati mengambil kartu ungu emas saat jarinya perlahan mengusapnya. Tekstur istimewanya menyebabkan dia dengan cepat mengetahui bahwa itu nyata. Segera, dia dengan lembut bertepuk tangan dan seorang pelayan wanita yang cantik dengan cepat masuk dari luar pintu. Pergi dan kemasi dengan benar keempat bahan obat ini dan bawa secepat mungkin setelah kamu selesai. Cepat. Ya Fei menyerahkan selembar kertas kepada pelayan wanita saat dia memesan dengan sungguh-sungguh. Iya. Pelayan wanita dengan hormat menanggapi sebelum melangkah keluar dari ruangan. Pak Tua, mohon tunggu sebentar. Bahan obatnya akan segera dibawa. Setelah melihat pelayan wanita itu pergi, Ya Fei dengan hormat memberitahu Hai Bodong. Hai Bodong mengangguk sedikit sebelum kembali duduk di kursinya. Dia mengangkat cangkir tehnya, tetapi tidak berbicara sambil terus menunggu di sana dalam diam. Setelah tiba-tiba mengetahui bahwa lelaki tua yang tampak rendah hati ini benar-benar memiliki identitas yang begitu kuat, Ya Fei tidak lagi berani menggoda Xiao Yan, yang lelaki tua itu memiliki hubungan yang cukup signifikan. Dia duduk dengan tenang di kursi. Kadang-kadang, tatapannya yang agak aneh mengarah ke pemuda yang bosan itu. Mengikuti keheningan mereka bertiga, suasana di dalam ruangan perlahan-lahan menjadi menyedihkan. Xiao Yan akhirnya sedikit mengernyit saat waktu berlalu. Dia baru saja akan membuka mulutnya untuk berbicara ketika seorang pelayan wanita yang agak bingung dengan tergesa-gesa masuk dari pintu dan pertama kali memecah suasana yang menyedihkan. Di mana bahan obatnya? Mendengar langkah kaki yang cemas, Ya Fei mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat pelayan wanita dengan tangan kosong, alisnya sedikit terkatup saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Ya Fei Xiaoji, ramuan obat, bahan obat secara paksa diambil oleh tetua Liu. Dia berkata bahwa ramuan obat ini telah dipesan oleh seseorang dan tidak dapat dijual kepada orang lain. Wajah pelayan wanita itu tampak panik saat dia berkata dengan takut-takut. Catatan, Xiaoji artinya nona atau nona muda. Dalam hal ini, digunakan dengan hormat sebagai wanita muda dari suatu klan. Bang! Saat wajahnya tiba-tiba menjadi suram, tangan Ya Fei membentur permukaan meja dengan keras. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Orang tua ini. Bahan obat ini telah disimpan di gudang setidaknya selama beberapa bulan. Mengapa saya tidak mendengar bahwa seseorang telah memesannya? Apa yang terjadi?" Melihat pergantian peristiwa yang tiba-tiba, Xiao Yan mengerutkan kening dan dengan lembut bertanya. Saat Ya Fei perlahan menghirup udara, dadanya yang bulat dan tebal sedikit naik dan turun. Tangannya dengan lembut mengusap pelipisnya sambil berkata sambil tersenyum pahit. Sesama tua Leo itu adalah kakek dari Lei Lei yang telah kau pukul dan muntah darah sebelumnya. Dia juga seorang tetua di klan primer dan memiliki kekuatan yang cukup besar.
Apakah dia menggunakan otoritasnya untuk membalas dendam perseteruan pribadinya? Xiao Yan menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum tipis. Di sampingnya, Hai Bodong, yang perlahan menyesap tehnya, mengernyitkan alisnya yang putih. Dia tidak berbicara tetapi teh di dalam cangkir teh yang dipegang di kedua tangannya telah membeku menjadi es oleh diselimuti oleh udara dingin dalam sekejap mata. Ah, orang tua itu. Kali ini dia benar-benar berlebihan. Dia benar-benar melakukan sesuatu seperti itu. Ya Fei berdiri. Wajah cantiknya sedikit gelap dan suram saat dia berkata kepada pelayan wanita di samping. Pimpin jalan. Saya pribadi akan pergi dan berunding dengannya. Mendengar ini, pelayan wanita hanya bisa dengan rendah hati menurut dan menganggukkan kepalanya. Dia baru saja akan berbalik ketika dengusan dingin lama dikirim ke ruangan. Temukan aku untuk berunding? Baik. Saya juga ingin melihat siapa di sini yang benar-benar berani melukai cucu saya. Ketika Yafei mendengar dengusan dingin ini, rasa dingin di wajahnya yang cantik menjadi lebih padat. Tangannya ditekan di atas permukaan meja saat dia dengan dingin menatap beberapa orang yang berkerumun ke dalam ruangan dari pintu. Memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua dengan jubah megah dengan wajah yang agak mendung. Mengikuti di belakangnya adalah pemuda berwajah pucat dan beberapa penjaga. Pada saat ini, pemuda itu menggunakan tatapan jahat untuk menatap Xiao Yan yang sedang duduk di kursi dengan kejam. Tetua Leo, apa arti tindakan Anda? Meskipun Anda adalah sesepuh di klan, kapan Anda memiliki hak untuk mengganggu urusan rumah lelang? Apalagi, Anda sebenarnya berani memblokir ramuan obat yang dipesan pelanggan. Apakah Anda mencoba membuat rumah lelang primer kami kehilangan reputasinya? Wajah cantik Yafei dipenuhi dengan kedinginan saat dia dengan marah memelototi lelaki tua itu. Dia dengan kasar memasang topi besar padanya. Catatan, memakai topi besar berarti memasang pelanggaran besar pada seseorang. Di bawah topi besar yang berat ini yang menyebabkan orang sulit bernapas, wajah lelaki tua bernama Leo tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit. Namun, dengan segera, dia tertawa dingin. Hei, kehadiran resmi yang luar biasa. Yafei, jangan berpikir bahwa kamu sekarang benar-benar tetua. Ketika Anda berhasil menghapus acting dari tetua pengawas, Anda dapat datang dan berbicara dengan saya seperti ini. Tapi saya pikir Anda mungkin tidak memiliki kesempatan seperti itu. Sebagai tetua pengawas untuk rumah lelang primer, Anda benar-benar secara pribadi membawa orang luar ke area penting klan kita tanpa izin dan bahkan melukai sesama anggota klan. Ketika pertemuan rumah tetua berikutnya dimulai, saya akan dengan serius meminta para tetua lainnya untuk mencopot posisi Anda karena pelanggaran ini. Setelah memasuki ruangan, tatapan gelap dan kejam Leo menyapu Xiao Yan dan Hai Bodong. Xiao Yan muda tidak membuatnya terlalu memperhatikan. Hanya lencana alkemis tingkat 2 di dadanya yang membuat hatinya merasakan kejutan sesaat. Namun, itu hanyalah kejutan. Dengan statusnya, dia telah berinteraksi dengan terlalu banyak alkemis tingkat 2. Oleh karena itu, sebagian besar pandangannya terfokus pada Hai Bodong yang tanpa ekspresi. Namun, dengan kemampuannya yang tajam, dia secara alami tidak bisa melihat melalui yayasan Hai Bodong. Segera, ketidaktahuan di dalam hatinya membuat dirinya menjadi tidak takut. Jika pihak lain adalah dari kelas Do Uling atau Do Uang, dia seharusnya bisa mendeteksi beberapa fluktuasi energi. Saat ini, bagaimanapun, Leo merasakan bahwa seluruh tubuh Hai Bodong tidak memiliki sedikit pun aliran energi. Hanya ada dua kemungkinan untuk ini. Salah satunya adalah bahwa pihak lainnya adalah seseorang yang melampaui seorang Do Uang, seorang Do Huang. Yang lainnya adalah kekuatan pihak lain sangat lemah sehingga menyebabkan orang mengalami kesulitan merasakan kehadiran Do Uki di tubuhnya. Meskipun Leo tidak memiliki kualifikasi untuk mengenal semua Do Huang di Kekaisaran Jiama, dia masih mendapat kesempatan untuk melihat semuanya. Sayangnya, beberapa Do Huang itu bukanlah Hai Bodong di depannya. Kemudian, satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah yang kedua. Tetua Leo, mungkin Anda telah melupakan beberapa aturan laten dari rumah lelang. Beberapa klien besar memang memiliki kualifikasi untuk masuk ke tempat ini. Adapun masalah tentang Lei, itu sepenuhnya salahnya sendiri. Seseorang tidak bisa menyalahkan orang lain karena bertindak untuk memberinya pelajaran. Yafei dengan dingin berkata. Seorang gadis lidah silet.
Klien besar. Hei, baiklah. Anda datang dan beritahu saya apa identitas kedua orang ini dan biarkan saya menilai seberapa besar mereka sebenarnya. Apakah mereka telah mencapai kualifikasi seperti yang Anda katakan? Leo mengatupkan bibirnya dan menjawab dengan gelap. Koneksinya cukup baik di dalam kota suci Jiama. Dia mengetahui beberapa kekuatan yang agak besar di kota serta beberapa kekuatan yang merupakan penguasa kota-kota lain yang mendominasi. Namun, dia belum pernah melihat Xiao Yan atau Hai Bodong sebelumnya. Mendengar kata-kata Leo, Yafei sedikit lamban. Dia tahu identitas Xiao Yan, tetapi klan Xiao jauh dari mampu menyebabkan Leo, yang terkenal di klan karena sombong dan mendominasi, menjadi takut. Adapun Hai Bodong lainnya, dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang latar belakangnya. Melihat Yafei yang tidak bisa berkata-kata, wajah Leo tampak sangat senang. Dia berkata dengan muram. Sepertinya keponakan tidak terlalu jelas tentang identitas pihak lain juga. Kamu benar-benar berani membawa orang asing ini ke halaman penting klan kita. Sepertinya Anda benar-benar tidak cocok untuk mengambil posisi ini. Dipaksa oleh Leo dengan cara ini, wajah Yafei segera menjadi agak pucat. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Aku tidak akan berdebat denganmu tentang ini. Bahan obat itu pertama kali dibeli oleh mereka. Mereka telah membayarnya tetapi Anda menghentikan barang dalam perjalanan mereka. Setelah masalah ini menyebar dan merusak reputasi rumah lelang primer, saya ingin melihat bagaimana Anda akan memberikan penjelasan kepada tetua pertama." Begitu dua kata, tetua pertama, memasuki telinganya, ekspresi Leo jelas berubah. Nama ini jelas memiliki efek jera padanya. Namun, ketika dia memiringkan kepalanya untuk melihat wajah putih pucat cucunya yang berharga, kemarahan melonjak. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, "Bahan obat itu sudah dipesan oleh seseorang. Hanya saja saya tidak ingin kasus di mana kita tidak dapat mengambil sesuatu untuk dipertanggungjawabkan padanya di masa depan ketika dia datang dan mengambilnya." Kamu, omong kosong." Wajah Yafei sangat cerah. Dihadapkan dengan argumen irasionalnya, tangan Yafei menghantam permukaan meja. Dia sebenarnya marah sampai dia langsung menggunakan kata-kata kasar. "Jika ada yang memesan tagihan sebesar itu, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Tetua Leo, metode melakukan sesuatu ini benar-benar tidak sesuai dengan posisi Anda sebagai tetua." Yafei dengan marah berkata, "Saya pasti akan melaporkan masalah ini secara pribadi kepada tetua pertama." Saat dia berbicara, Yafei berdiri dengan marah. Mengamati tindakannya, Xiao Yan, yang telah menjaga keheningan akhirnya menghela nafas pelan. Dia berdiri, berjalan ke sisi meja dan menarik Yafei. Setelah itu, dia menekannya di kursi, menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Jelas bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan melalui penalaran. Biarkan saya mengambil alih. Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Orang tua itu adalah Do Uling. Terlepas dari seberapa abnormal Anda pasti tidak bisa mengalahkannya." Tindakan intim Xiao Yan menyebabkan wajah cantik Yafei menjadi sedikit merah. Dia berjuang sedikit untuk sesaat, tetapi dia tidak mendapatkan respon sedikit pun. Menatap wajah tampan dan halus yang tersenyum, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Memang, aku tidak akan melakukan apa-apa." Xiao Yan tersenyum, berbalik dan memandang Hai Bodong di kursi. Dia berkata dengan lembut, "Hai tua, Yafei dalam kondisi ini karena masalahmu. Jangan hanya duduk di sana dan menonton pertunjukan. Lakukan apa yang menurut Anda perlu." Bab 278 Bajingan Murah. Mendengar perkataan Xiao Yan, Yafei di belakangnya pun berhenti meronta. Tatapannya menatap pria tua yang telah bermain dengan cangkir tehnya. Mengingat kartu ungu emas dari sebelumnya, dia perlahan menjadi tenang. Di sisi berlawanan, Leo juga mengalihkan pandangannya ke arah Hai Bodong setelah Xiao Yan berbicara. Melihat ekspresi acuh tak acuh Hai Bodong, mata Leo menyusut. Kepalanya terasa sedikit tidak nyaman saat dia bertanya dengan suara lembut dan rendah. "Kamu?" Hai Bodong perlahan menggelengkan kepalanya sebelum melihat ke atas. Tatapannya acuh tak acuh seperti gletser es 10.000 tahun saat dia secara acak melirik Leibo. Segera, dia menundukkan kepalanya untuk melihat cangkir teh yang juga telah membeku. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Primer Tengshan. Sampah itu masih hidup, kan?"
Suara tenang dan acuh tak acuh itu tidak diragukan lagi seperti guntur, keras dan tiba-tiba, membuat kehadirannya diketahui di dekat telinga orang-orang di ruangan itu kecuali Xiao Yan dan Ya Fei, mengguncangnya sampai menjadi kusam seperti tiang kayu. Ya Tuhan! Dia benar-benar berbicara tentang tetua pertama dengan cara seperti itu? Tetua pertama adalah salah satu dari 10 kuat di Kekaisaran Jiama. Xiao Yan Didi, apa sebenarnya identitas Pak Tua ini? Membuka mulut kecilnya sedikit, Ya Fei dengan bodohnya menatap Hai Bodong, yang duduk di kursi. Tetua pertama yang dipandang seperti dewa di klan primer benar-benar telah menjadi sampah di mulutnya. Jika kata-kata ini disebarkan ke seluruh klan primer, kemungkinan akan menyebabkan kemarahan. Di sisi berlawanan, Leo dan Lei Lei di sampingnya sama-sama tercengang oleh kata-kata Hai Bodong ini. Sudut mulut mereka bergerak-gerak sedikit. Jelas sekali, dampak kata-kata ini terhadap mereka terlalu besar. Kluk, setelah membosankan untuk waktu yang lama, Leo akhirnya mulai pulih secara bertahap. Dia tanpa sadar menelan ludahnya. Matanya mengandung keterkejutan dan kebingungan saat dia menatap Hai Bodong. Nada yang dia gunakan untuk berbicara jelas lebih sopan. Kamu tidak punya hak untuk memanggilku seperti itu. Hai Bodong dengan lembut meniup cangkir teh yang telah berubah menjadi es saat dia berkata dengan lembut bahkan tanpa mengangkat matanya. Kata-kata yang sangat kasar ini menyebabkan Leo bingung sejenak. Kemarahan segera muncul di wajah lamanya. Selama bertahun-tahun sejak dia menjadi tetua, dia belum pernah memiliki seseorang yang berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Dalam 10 menit, ramuan obat yang gadis itu pesan sebelumnya harus muncul di depanku. Kalau tidak, aku tidak keberatan jika klan primer kehilangan seorang tetua. Hai Bodong mengabaikan wajah marah Leo. Nadanya masih acuh tak acuh seperti di awal. Pada saat yang sama, dia tidak meninggalkan wajah apapun untuk pihak lain. Nadamu terlalu arogan. Apakah kamu tahu siapa kakek saya? Melihat Leo ditegur sedemikian rupa, kemarahan menyerbu wajah putih pucat Lei Lei di sampingnya, yang belum pernah melihat ada orang yang berani berbicara seperti itu kepada kakeknya. Kemarahannya juga menekan guncangan yang diciptakan oleh Hai Bodong beberapa saat yang lalu, dan dia tidak bisa membantu tetapi dengan dingin. Segera setelah kata-kata Lei Lei jatuh, senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, "Orang yang sembrono?" Cangkir teh yang bergoyang sedikit di tangan Hai Bodong perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menembakkan tatapan sedingin es ke Lei Lei sampai wajah yang terakhir berubah putih seluruhnya. Diawasi oleh semua orang, Lei Lei berniat untuk menegangkan lehernya dan berbicara lagi ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa tubuh Hai Bodong bergerak sedikit. Hati-hati! Saat tubuh Hai Bodong bergerak, mata Leo tiba-tiba menyusut. Tubuhnya bergerak secara horizontal dan dengan cepat berhenti di depan Lei Lei. Setelah itu, Douki di tubuhnya melonjak liar sebelum melepaskan diri dari tubuhnya dan menutupi dirinya. Ketika Douki Leo dipanggil keluar, sosok putih tampak telah berteleportasi dan muncul di depannya. Kecepatan yang menakutkan itu menyebabkan mata yang pertama menyusut. Sosok manusia berdiri diam dan telapak tangan mengambang yang membawa kekuatan dingin tulang dingin sembarangan menepuk Leo di dada tempat Douki-nya mengumpulkan. Gluk! Ini mungkin tampak seperti tepukan yang tampaknya ceroboh, tetapi itu menyebabkan ekspresi Leo langsung menjadi pucat. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Segera, darah itu diaglomerasi menjadi es merah darah di udara dan mendarat di tanah dengan suara yang jelas. Kekuatan ganas menyebabkan tubuh Leo ditembak mundur. Seketika, dia dan Lei Lei menabrak dinding dengan keras. Dalam hitungan detik, keduanya mengeluarkan gelombang erangan yang menyakitkan. Para penjaga di belakang Leo tercengang saat mereka melihat Leo yang terluka parah hanya dengan satu serangan. Tangan mereka yang memegang senjata gemetar ketakutan. Mereka benar-benar melupakan tugas mereka untuk melindungi tuan mereka. Kakek, apa kamu baik-baik saja? Karena dilindungi oleh Leo, Lei Lei tidak mengalami luka yang sangat serius. Dia memanjat dengan susah payah. Ketika dia melihat ekspresi Leo bahkan lebih pucat darinya, dia buru-buru memanggil. Dou Huang? Ki dingin di tubuhnya menyebabkan rambut Leo benar-benar tertutup lapisan es tipis. Mulutnya bergetar saat dia tiba-tiba menatap Hai Bodong dan berkata dengan kaget.
Orang kuat yang mampu menyebabkan cedera serius Leo tanpa dia bisa melihat bayangan mantan. Hati Leo dengan jelas tahu bahwa hanya seorang Do Huang yang bisa melakukan hal seperti itu. Mendengar beberapa kata ini, tubuh Lei Lei tiba-tiba bergetar hebat. Teror muncul di wajahnya saat dia melihat Hai Bodong. Dia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang tampak rendah hati ini benar-benar akan menjadi Do Huang. 10 menit sudah dimulai. Saya pasti tidak akan menarik kembali kata-kata yang telah saya ucapkan. 10 menit kemudian, ramuan obat harus muncul di depanku. Jika tidak, bahkan jika primer Tengshan muncul, Anda akan mati hari ini. Hai Bodong melirik mereka berdua saat dia dengan acuh tak acuh dan perlahan berkata. Cepat, cepat. Cepat pergi dan bawa ramuan obatnya. Mendengar kata-kata itu, teror melintas di wajah Leo. Dia buru-buru berteriak dengan marah pada Lei Lei di sisinya. Ya, Lei Lei yang sama sangat ketakutannya buru-buru berdiri, merangkak dan tersandung keluar ruangan. Bukan sesuatu. Mari kita bahas sekarang. Kami akan mengatasi masalah itu sendiri. Menonton Leo yang telah menjadi sangat patuh dalam sekejap mata, Yafei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini benar-benar bajingan murahan. Ah, Do Huang, Tuhan. Xiao Yan ini sebenarnya berkenalan dengan orang yang sangat kuat. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk datang ke ibu kota. Yafei memandangi sumur di depannya. Dia semakin merasa bahwa orang ini semakin sulit untuk dilihat. Berdiri dari kursinya, Yafei dengan hormat memperhatikan Hai Bodong saat dia dengan takut bertanya. Apakah tuan tua kenal dengan tetua pertama kita? Orang tak berguna itu masih belum mati? Hai Bodong perlahan kembali ke kursinya dan sekali lagi mengucapkan kalimat berani yang menyebabkan tubuh Leo, yang tergeletak di tanah, bergerak-gerak. Kata-kata berani Hai Bodong ini juga menyebabkan Yafei menjadi sedikit malu. Dia dengan lembut berkata, semua baik-baik saja dengan tetua pertama. Bolehkah saya menanyakan nama Pak Tua? Saat kau melihat orang tak berguna itu, katakan saja padanya bahwa aku, Hai Bodong, belum mati. Dia secara alami akan tahu. Hai Bodong berkata dengan lemah. Iya. Mendengar kata-kata itu, Yafei hanya bisa menanggapi dengan hormat. Tangannya menyilangkan satu sama lain, tampak bingung. Sudut matanya tiba-tiba beralih ke kartu ungu emas di atas meja dan buru-buru mengambilnya, berniat mengembalikannya padanya. Menurut aturan, seorang Do Huang bisa menikmati perlakuan yang begitu mewah. Anda tidak perlu mengembalikannya. Dia tidak akan menerimanya. Melihat tindakan Yafei, Xiao Yan tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah Hai Bodong dan bertanya. Apakah aku benar, Hai Tua? Kamu, orang ini. Gadis kecil ini bahkan bukan kekasihmu. Apakah Anda perlu membantunya menghemat sedikit uang ini? Hai Bodong menyapu bibirnya dan berkata tanpa daya. Ketika kata-kata Hai Bodong keluar dari mulutnya, wajah cantik Yafei menjadi sedikit merah. Dia memegang kartu ungu emas dan ragu-ragu sejenak sebelum memanggil seorang pelayan wanita dan memerintahkannya untuk mengeluarkan sebagian uang di dalamnya. Namun, sebelum pelayan wanita itu pergi, dia memerintahkannya untuk memotong harga hingga setengahnya. Hei, gadis kecil benar-benar tahu bagaimana bersikap, meskipun suara Yafei sangat lembut, itu masih sampai ke telinga Hai Bodong. Pada saat itu, dia tersenyum dan mengangguk, jelas memiliki kesan yang baik karena tindakannya ini. Xiao yang tersenyum, berbalik dan menatap Yafei, yang memiliki wajah yang sangat cantik. Dia tiba-tiba bertanya. Itu benar, dapatkah Anda membantu saya memeriksa apakah ada sesuatu di rumah lelang yang dapat memulihkan kekuatan spiritual? Pulihkan kekuatan spiritual? Mendengar ini Yafei sempat bingung. Segera, dia mengerutkan kening dan berkata. Hal-hal itu pasti hal yang unik. Aku akan mencarimu. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi ke rak buku. Setelah dia mencari beberapa saat, dia akhirnya memeluk sebuah buku tebal dan berjalan keluar. Dia dengan hati-hati mencarinya sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf. Hal-hal yang dapat membantu memulihkan kekuatan spiritual sangatlah jarang. Saya telah menelusuri catatan rumah lelang selama setahun terakhir dan tampaknya kami tidak mengumpulkan harta semacam itu. Kekecewaan melintas di wajahnya saat Xiao yang tersenyum pahit dan mengangguk.
Semangatnya agak putus asa saat dia kembali ke kursinya. Melihat sikap kecewa Xiao Yan, Yafei tanpa daya menggelengkan kepalanya, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membantu meskipun dia menginginkannya. Waktu perlahan mengalir. Tepat ketika 10 menit akan berlalu, bayangan panik Lei Lei akhirnya bergegas masuk dari pintu. Dia tersandung dan tergesa-gesa sebelum dia dengan hati-hati meletakkan beberapa kotak giok di atas meja dan berkata dengan suara gemetar. Tuan, bahan obat yang Anda butuhkan semuanya ditempatkan di sini. Tak satu pun dari mereka yang bahkan rusak ringan. Melihat kotak giok, kegembiraan muncul di wajah Hai Bodong. Dia dengan hati-hati membukanya dan tersenyum saat menyerahkannya kepada Xiao Yan dan berkata dengan cemas. Periksa dan lihat apakah itu bahan obat yang tepat. Xiao Yan menerima kotak giok dan mengamatinya dengan cermat. Setelah itu, dia mengangguk di bawah tatapan cemas dan khawatir dari Lei Ou dan Lei Lei. Ya, mereka baik-baik saja. Bahan obat diawetkan dengan cukup baik dan umurnya cukup. Itu bagus, mendengar konfirmasi Xiao Yan, Hai Bodong menghela nafas panjang. Dia berbalik dan berbicara dengan dingin ke arah Lei Ou. Pergilah. Dan, gadis ini sangat menyenangkan mataku. Kembali dan beritahu Primer Tengshan bahwa kata pertama dari penjabat tetua pengawas bisa dihilangkan. Mendengar ini, sudut mulut Leo mengejang. Dia buru-buru mengangguk dan dengan dukungan Lei Lei, pergi dalam keadaan terhina. Karena kita berhasil mendapatkan semuanya, haruskah kita pergi? Setelah menyimpan kotak giok dengan benar, Hai Bodong berkata sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia hendak mengucapkan selamat tinggal pada Yafei ketika seorang pelayan wanita masuk ke ruangan dan berkata dengan hormat kepada Yafei. Yafei Xiaoji, Nalan Xiaoji ingin bertemu denganmu tentang sesuatu. Nalan? Nalan Yanran? Kedua kata ini, yang merupakan kata-kata terlarang di hati Xiao Yan, menyebabkan dia bingung sebentar. Segera setelah itu, ekspresinya langsung menjadi gelap. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 279 7 Air Liur Roh Hijau Ajaib. Mendengar pemberitahuan dari pelayan wanita, Yafei menjadi sedikit kosong. Dia segera menoleh untuk melihat ekspresi Xiao Yan yang langsung menjadi suram. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, dia dengan lembut bertanya. Nalan Yanran? Iya. Pelayan wanita itu dengan hormat menjawab. Kenapa dia mencariku? Yafei mengerutkan alisnya sedikit dan bergumam lembut. Dia menghela nafas dan menatap Xiao Yan, meminta maaf. Maafkan aku. Pergilah. Ini adalah pekerjaanmu. Bukannya aku akan menyalahkanmu. Xiao Yan tersenyum. Beberapa kegelapan di wajahnya menghilang saat dia melambaikan tangannya dan berkata. Kamu mungkin tidak ingin bertemu dengannya sekarang, jadi tunggu di sini sebentar. Setelah saya menanyakan alasan kedatangannya, saya akan mengantar Anda berdua keluar. Mata cantik Yafei menyapu Xiao Yan dan Hai Bodong yang pendiam dan acuh tak acuh dan berkata dengan sikap menyelidik. Ini juga, setelah merenung sejenak, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia saat ini memang tidak ingin bertemu wanita itu lebih awal. Karena itu, dia tidak menolak saran Yafei saat itu. Melihat Xiao Yan setuju, Yafei menghela nafas lega. Melewati sisi pelayan wanita, Yafei menyuruhnya untuk menjaga mereka berdua dengan benar sebelum dengan cepat keluar dari ruangan. Apakah Anda memiliki dendam dengan Nalan Yanran itu? Mengamati bagian belakang yang telah menghilang di balik pintu, Hai Bodong memegang cangkir teh yang telah berubah menjadi es dan bertanya dengan suara yang agak heran. Iya. Xiao Yan mengangguk dan perlahan duduk di kursi. Ekspresinya sedikit jelek. Jangan bilang kalau kamu pergi ke sekte awan berkabut ada hubungannya dengan dia. Saat dia melirik Xiao Yan, Hai Bodong menjadi terkejut dan dia segera bertanya dengan cara tertegun. Kali ini, Xiao Yan tidak menjawab dan hanya menyesap tehnya. Matanya yang menyipit mengandung kilatan dingin yang samar. Mengamati cara Xiao Yan, Hai Bodong tahu jawabannya dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia agak mengerti maksud Xiao Yan untuk menuju ke sekte awan berkabut. Namun, dia masih agak bingung dengan apa yang telah dilakukan wanita Nalan Yanran itu pada Xiao Yan.
Dia benar-benar berhasil menyebabkan orang ini dengan kekuatan mental yang luar biasa bahkan bersedia untuk membentuk hubungan yang tidak diinginkan dengan makhluk besar seperti sekte awan berkabut. Jelas bahwa berada dalam hubungan yang buruk dengan sekte awan berkabut di dalam kekaisaran Jia Maha adalah hal yang sangat bodoh. Oh, itu benar. Mengapa Anda menemukan hal-hal yang dapat memulihkan kekuatan spiritual? Apakah jiwa Anda telah terluka? Hai Bodong tidak terus terlibat masalah ini. Sebaliknya, Hai Bodong tiba-tiba teringat hal yang dibutuhkan Xiao Yan sebelumnya dan segera bertanya dengan ragu. Alis Xiao Yan berkedut lembut tanpa diketahui. Dia perlahan menyesap tehnya sementara jantungnya bergerak dengan cepat. Sesaat kemudian, dia dengan tenang berkata, efek sisa yang disebabkan oleh api teratai Buddha yang marah, terakhir kali. Oh, benda itu sangat menakutkan. Masuk akal jika hal itu menghasilkan beberapa efek sisa. Hai Bodong tidak memiliki keraguan sedikit pun setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan api teratai Buddha yang marah itu benar-benar agak menakutkan. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, apakah ini serius? Melakukan yang terbaik untuk mempertahankan detak jantungnya yang biasa, Xiao Yan melirik Hai Bodong dan berkata, ini tidak terlalu serius, tapi juga bukan cedera biasa. Oleh karena itu, saya perlu mencari beberapa hal unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual yang akan memungkinkan saya pulih dengan cepat. Mendengar jawaban yang agak samar dari Xiao Yan ini, Hai Bodong mengatupkan alisnya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap wajah halus dan tampan di mana orang tidak bisa melihat emosi apapun. Bibirnya sedikit menggeliat, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengangguk sedikit, menundukkan kepalanya dan menatap cangkir teh, menjadi diam. Meminjam pantulan dari permukaan air cangkir teh, Xiao Yan bisa dengan jelas melihat reaksi Hai Bodong. Tangannya yang memegang erat cangkir teh sedikit mengendur dan dia perlahan menyesap tehnya. Dia membasahi tenggorokan yang agak kering sambil menghembuskan nafas panjang di dalam hatinya. Setelah mereka berdua terdiam, suasana di dalam ruangan menjadi sunyi. Pelayan wanita yang menunggu di salah satu sudut gelisah dan tidak berani membuat suara atau mengganggu mereka. Dia juga sangat berhati-hati bahkan saat mengganti teh untuk mereka berdua, tidak berani membuat suara sedikit pun. Suasana tenang bertahan selama hampir setengah jam ketika suara klik-klak yang tergesa-gesa dan jelas terdengar dari pintu. Segera, tubuh tenang dan elegan Yafei muncul di hadapan mereka berdua. Apakah dia sudah pergi? Xiao Yan perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya dan bertanya sembarangan. Iya. Saat dia masuk ke kamar, Yafei dengan hormat mengangguk pada Hai Bodong yang memegang cangkir tehnya. Dia segera mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan sementara jari-jarinya yang panjang dengan lembut mengetuk meja. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata sambil tersenyum pada tatapan ragu Xiao Yan. Xiao Yan Didi, apakah kamu benar-benar membutuhkan harta alam itu? Ya, saya sangat membutuhkannya. Hati Xiao Yan sedikit melonjak saat dia mengangguk. Tatapannya menatap tajam ke arah Yafei dan dia dengan lembut bertanya. Apakah rumah lelang memilikinya? Selama Anda bisa mengeluarkannya, saya bisa memberi Anda harga yang memuaskan. Hal-hal unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual sangatlah langka. Bahkan dengan arus besar barang di rumah lelang primer, kami hampir tidak bisa mengumpulkan barang semacam itu. Yafei menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Kalau begitu maksudmu, Xiao Yan sedikit mengernyit dan berkata. Rumah lelang primer kami memang tidak memiliki barang-barang unik yang dapat memulihkan kekuatan spiritual. Namun, menurut yang saya tahu, klan tertentu di kota suci Jia Maha memang memiliki tanaman unik yang diberi nama 7 air liu roh hijau ajaib. Akar dari jenis tanaman ini dapat dimurnikan menjadi sejenis zat cair yang sangat misterius. Zat semacam ini adalah bahan terbaik untuk memulihkan kekuatan spiritual. Yafei tersenyum pahit saat dia menjawab. Oh, betulkah? Mendengar ini, kegembiraan langsung memenuhi wajah Xiao Yan. Dia buru-buru bertanya. Klan mana? Senyum pahit muncul di wajah cantik Yafei. Sikap bergumamnya tampak agak ragu-ragu. Xiao Yan dengan ragu menyaksikan ekspresi Yafei ini. Dia bingung sebelum dia segera mengingat sesuatu. Pada saat itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram saat dia berkata. Jangan bilang itu klan Nalan?
Ya, memang mereka. Yafei mengangguk tanpa daya. Harta karun semacam itu adalah sesuatu yang akan dikagumi dan disembunyikan siapapun. Bahkan tanpa mempertimbangkan permusuhan yang saya miliki untuk mereka, apakah menurut Anda klan Nalan akan menjual 7 air liur roh hijau ajaib itu kepada saya? Xiao Yan mengusap dahinya dan berkata dengan lembut. Apakah kamu ingin aku pergi dan mencurinya? Jika saya benar-benar tidak punya pilihan. Siapa yang ingin kamu pergi dan mencuri? Klan Nalan adalah salah satu dari 3 klan besar yang sama terkenalnya dengan klan primer kami. Apalagi sejumlah orang dari klan Nalan adalah orang-orang penting dalam militer kesultanan. Jika seseorang berbicara tentang tingkat benteng pertahanan yang mereka miliki, itu pasti tidak akan lebih lemah dari klan primer kami. Meskipun Anda mendapat bantuan dari Tuan Tua Hai Bodong, mencoba untuk berhasil mendapatkan 7 air liur roh hijau ajaib, dari pertahanan kuat klan Nalan bukanlah tugas yang mudah. Yafei memandang Xiao Yan dengan ejekan saat dia berkata dengan suara kesal. Jika kamu tidak berhati-hati, dan bertarung sampai mati dengan mereka, kamu mungkin akan menghancurkan 7 air liur roh hijau ajaib, bukankah begitu? Menyia-nyiakan usahamu. Jika saya tidak dapat merampok dan tidak dapat menggunakan transaksi bisnis normal, namun saya menginginkan 7 air liur roh hijau ajaib itu. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan sedikit mengernyit dan berkata. Kakek tua dari klan Nalan pernah bertarung dengan monster peringkat 5 yang sangat beracun. Gulma racun besi panas, beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil membunuhnya, dia tidak beruntung memiliki yang terakhir menyuntikkan racun yang menyebabkan orang gemetar ketakutan. Racun panas, yang terkenal, ke dalam tubuhnya. Karena Anda berpengalaman dalam memurnikan obat, saya pikir Anda seharusnya tahu seberapa kuat jenis racun ini. Ada catatan tentang Gulma racun besi panas, yang melompati kelasnya dan meracuni Magic Beast peringkat 6 sampai mati. Jika bukan karena fakta bahwa jumlahnya sangat sedikit sehingga hampir tidak dapat diabaikan. Benda itu memang sangat beracun, tapi ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan 7 air liur roh hijau ajaib, bukan? Mendengar nama, Gulma racun besi panas, wajah Xiao Yan berubah sedikit dan dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata. Bisakah kamu mendengar semua yang ingin aku katakan? Sambil melemparkan tatapan jijik pada Xiao Yan lagi, Yafei melanjutkan. Selama beberapa tahun terakhir ini, kakek Nalan mengandalkan Douki yang kuat untuk menekan racun. Namun, seiring bertambahnya usia, reaksi dari racun juga menjadi semakin kuat. Setengah bulan yang lalu, racun panas yang tersembunyi di tubuhnya benar-benar meledak. Di bawah letusan semacam ini, kakek Nalan, yang kekuatannya di kelas Do Uang, benar-benar pingsan. Sekarang, seluruh klan Nalan berantakan total saat mereka pergi kemana-mana untuk mencari alkemis untuk menyelamatkannya. Menemukan seorang alkemis? Dengan hubungan Nalan Yanran, bukankah seharusnya dia bisa mempekerjakan Gu He? Dengan kemampuan pemurniannya, jenis racun apa yang tidak bisa dia sembuhkan? Xiao Yan berkata dengan lemah. Dia mempekerjakannya tapi bahkan Gu He tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun panas. Seperti namanya, racun semacam itu bersembunyi jauh di dalam tulang dan bahkan sumsum tulang. Semua pil obat akan sulit menghilangkannya sepenuhnya. Yafei menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Bahkan Gu He tidak punya solusi? Mendengar ini, Xiao Yan langsung berkata dengan kaget. Iya. Yafei mengangguk dan menyuarakan pikirannya. Meskipun Gu He tidak menghilangkan racunnya, dia telah berbicara tentang metode yang bisa bekerja. Itu untuk mengontrol nyala api, meletakkannya ke tubuh kakek Nalan dan menggunakan suhu tinggi untuk mengeluarkan racun panas di dalamnya. Sayangnya, ada prasyarat yang sangat penting untuk ini. Nyala api haruslah api surgawi. Oleh karena itu, klan Nalan saat ini menghabiskan banyak uang untuk melibatkan para alkemis yang memiliki api surgawi. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan apapun, mereka bahkan menyebut harga tinggi yang bahkan diingini oleh klan primer kami. Itu benar, dalam harga yang mahal itu, ada 7 air liur roh hijau ajaib. Yafei melambaikan tangannya. Siapapun yang mampu menyembuhkan kakek Nalan akan dapat memperoleh 7 air liur roh hijau ajaib itu. Baru-baru ini, ada banyak alkemis yang mencoba. Sayangnya, semuanya gagal tanpa kecuali.
Beberapa saat yang lalu, alasan Nalan Yanran datang menemui saya adalah meminta kami, rumah lelang primer, untuk membantu mereka mengiklankan dan melihat apakah kami bisa menemukan alkemis yang memiliki api surgawi. Mungkin kamu bisa pergi dan mencoba. Bagaimanapun, hal yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya dengan kakek Nalan. Setelah itu terjadi, dia bahkan dengan marah mengusir Nalan Yanran keluar rumah beberapa kali. Meskipun tindakannya tidak permanen. Yafei memperhatikan Xiao Yan dan berkata. Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening dengan saksama. Jarinya dengan lembut mengetuk meja saat dia tetap diam. Bab 280 Sun Er. Mengamati Xiao Yan, yang tampaknya sedang berpikir keras saat dia perlahan mengetuk permukaan meja, Yafei menjadi agak gugup. Kakek Nalan, sebagai penanggung jawab klan Nalan, telah membangun hubungan yang cukup baik dengan klan primer selama tahun-tahun kekuasaannya. Jika dia jatuh, maka pengaturan kolaborasi antara klan Nalan dan klan primer mungkin akan mengalami stagnasi. Kerugian seperti itu akan cukup signifikan. Tentu saja, Yafei secara alami tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa mengeluarkan racun di tubuh kakek Nalan dengan kekuatannya. Meskipun setelah pelatihannya, Xiao Yan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, Yafei masih tidak berpikir bahwa Xiao Yan akan dapat memiliki api surgawi, yang hampir merupakan hal yang legendaris. Alasan utama dia sangat peduli dengan tanggapan Xiao Yan adalah karena dia ingin melibatkan guru misterius yang bersembunyi di belakang Xiao Yan untuk bertindak. Setelah menyaksikan sedikit kekuatan menakutkan yang diungkapkan terakhir di kota Wutan, Yafei dapat merasakan bahwa dia misterius dan tak terduga. Dalam situasi seperti itu, jika dia bersedia untuk bertindak, kehidupan kakek Nalan, yang digantung pada seutas benang, mungkin benar-benar ditarik kembali. Meskipun saya belum pernah mencobanya, hanya mendengar metode yang dijelaskan Gu He, saya pikir ini adalah prosedur yang sangat berisiko, bukan? Memasukkan api surgawi ke dalam tubuh orang lain. Selama orang yang melepaskan api memiliki niat membunuh atau bahkan kelalaian sekecil apapun, kakek Nalan mungkin dalam sekejap, dibakar menjadi tumpukan abu dari dalam. Meskipun seperti itu, Anda masih menyarankan agar saya pergi dan mencoba? Anda harus tahu bahwa saya tidak yakin apakah saya dapat mengendalikan emosi saya dengan benar dalam situasi ketika Nalan Yanran hadir. Setelah terdiam lama, Xiao Yan akhirnya berbicara perlahan. Yafei tersenyum pahit, mengangguk dan berkata, ini memang hal yang sangat berbahaya. Namun, klan Nalan juga tidak punya pilihan. Jika mereka bahkan tidak berani mengambil risiko ini, maka kakek Nalan mungkin benar-benar tidak memiliki harapan. Apakah Anda ingin pergi dan mencoba? Saat dia melihat Xiao Yan, beberapa kegembiraan muncul di mata Yafei. Selama Xiao Yan setuju, kemungkinan guru misterius yang bersembunyi di belakangnya setidaknya diam-diam akan memberikan beberapa petunjuk bahkan jika dia tidak secara pribadi bertindak untuk menyelamatkan kakek Nalan. Jika itu masalahnya, kemungkinan menyembuhkan kakek Nalan akan meningkat cukup banyak. Aku perlu mengetahui 7 air liur roh hijau ajaib itu. Ini adalah suatu keharusan. Xiao Yan mengatupkan bibirnya. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara lembut. Apa kamu punya alat khusus yang bisa membantuku mengubah penampilanku? Anda harus tahu tentang dendam saya dengan klan Nalan. Jika mereka mengenali identitas saya khawatir mereka pasti tidak akan membiarkan saya melakukan prosedur pengusiran racun yang sangat berbahaya pada kakek Nalan. Ah! Betapa merepotkan. Melihat Xiao Yan yang mengerutkan kening yang tampak agak tidak sabar, Yafei dengan cepat berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum. Item khusus yang diperlukan untuk mengubah ekspresi seseorang mungkin sangat langka tapi rumah lelang kita masih memiliki satu yang tersisa. Saat dia mengatakan itu, dia melambai ke arah seorang pelayan wanita dan berbisik ke telinganya. Mendengar perintah Yan Fei, pelayan wanita itu dengan hormat menganggukkan kepalanya dan dengan cepat keluar. Beberapa menit kemudian, dia memegang kotak kayu yang indah dan masuk dengan langkah kaki yang terburu-buru. Dia kemudian meletakkannya di atas permukaan meja. Xiao Yan menerima kotak kayu yang indah itu dan perlahan membukanya. Segera, terungkap topeng tipis yang terlihat seperti kulit manusia. Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, jari Xiao Yan dengan hati-hati menyentuhnya dan meletakkannya dengan lembut ke telapak tangannya.
Tempat di mana itu memasuki tangannya benar-benar dingin. Ini setipis sayap jangkrik, seolah-olah tidak ada. Ini dibuat menggunakan sutra es yang diambil dari Ice Mountain Silkworm. Setelah diukir oleh pengrajin kelas atas, garis bentuk wajah manusia telah terbentuk. Selama Anda menutupi wajah Anda dengan itu harus bisa menyembunyikan fitur wajah Anda. Yafei tersenyum dan berkata, topeng sutra es ini bisa dikatakan sebagai item bermutu tinggi di rumah lelang primer kami. Jika kita mengeluarkannya dan menjualnya, harganya paling sedikit 300.000 koin emas. Kali ini, saya akan memberikannya kepada Anda secara gratis. Anda tidak perlu terburu-buru untuk menolak saya. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan kakek Nalan, manfaat yang akan didapat rumah lelang primer kita akan jauh melebihi 300.000 koin emas ini. Anggap ini investasi tersembunyi kami. Mendengar ini, Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangguk sedikit. Dia tidak membuka mulut untuk menolak. Mengangkat kepalanya, tangannya menarik adonan sutra es dan dengan lembut menempelkannya ke wajahnya. Segera, perasaan sedingin es perlahan merembes ke dalam kulitnya dan memasuki tubuhnya. Xiao Yan bahkan samar-samar dapat merasakan bahwa bahkan wajahnya mulai bergoyang saat ini. Berdiri di satu sisi, Yafei menatap wajah yang secara bertahap menjadi biasa. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum lembut, mengeluarkan cermin kristal. Menempatkannya di depan Xiao Yan, dia tersenyum dan berkata, efeknya cukup bagus, bukan? Membuka matanya, Xiao Yan menatap wajah biasa yang benar-benar berbeda dari dulu. Dia sempat bingung. Segera, dia menganggukkan kepalanya dengan puas sambil membawa rasa ingin tahu. Meskipun orang kuat mengandalkan ki pihak lain untuk mengidentifikasi satu sama lain, Anda jarang melakukan kontak dengan klan Nalan. Saat itu, Nalan Yanran pergi dengan terburu-buru. 3 tahun kemudian, tidak mungkin baginya untuk mengidentifikasi ki Anda. Oleh karena itu, dengan topeng sutra es ini, selama Anda tidak diteliti dengan sangat detail, akan sulit untuk menemukan identitas Anda. Yafei berkata sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Telapak tangannya perlahan membelai wajah yang ditutupi oleh topeng sutra es. Beberapa saat kemudian, dia dengan malas berkata, kalau begitu, aku akan pergi dan mencoba. Jika saya bisa membantunya mengeluarkan racunnya, saya akan melakukan yang terbaik. Meskipun saya sudah mengatakan, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika suatu saat emosi saya tidak lancar dan jika tangan saya gemetar, saya tidak akan bertanggung jawab jika saya mengubah orang tua menjadi abu. Mendengar kalimat terakhir, Yafei tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya akan membantu menulis surat rekomendasi untuk Anda. Ketika Anda pergi ke klan Nalan nanti, memiliki surat itu akan membantu mengurangi beberapa pemeriksaan ketat. Ya, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Yafei berbalik dan mengeluarkan selembar kertas yang dibuat dengan indah. Tangannya menopang pena tinta saat dia sedikit membungkuk. Tubuhnya melingkar erat menjadi lekuk yang menarik saat wajah cantiknya berkonsentrasi pada tulisan yang serius dan perlahan di atas kertas. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dengan lembut dan melipat surat rekomendasi ini dengan benar sebelum menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Yan Didi, jangan sampai jijik kehilangan muka. Ini adalah pertama kalinya saya merekomendasikan seseorang. Semoga. Xiao Yan tidak berkomitmen saat dia tersenyum. Dia menerima surat rekomendasi dan berkata sambil tersenyum kepada Yafei. Aku telah merepotkanmu. Serahkan saja sisanya padaku. Ya, ada banyak mata di rumah lelang. Untuk merahasiakan identitas Anda, saya tidak akan mengantarmu secara pribadi. Jika Anda membutuhkan bantuan, Anda bebas untuk datang dan menemukan saya di rumah lelang primer. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Yafei tersenyum dan berkata. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia tidak lagi ragu-ragu saat melambaikan tangannya ke Hai Bodong di sampingnya. Setelah itu, dia memimpin jalan dan berjalan ke pintu. Gadis kecil. Jika primer Tengshan, orang tak berguna itu, bertanya tentang saya, katakan padanya bahwa begitu saya punya waktu, saya akan pergi mengunjunginya. Katakan padanya untuk tidak bertingkah seperti orang gila dan pergi kemana-mana untuk mencari jejak saya.
Hai Bodong dengan malas berdiri, melirik Yafei di samping dan berkata dengan lembut. Ya, Pak Tua. Mendengar kata-kata ini, Yafei bingung. Segera, dia tersenyum pahit dan mengangguk. Sebelum dia bisa mendapatkan pemahaman penuh tentang hubungan pihak lain dengan tetua pertama, dia hanya bisa menjawab dengan patuh. Mengamati dua punggung yang menghilang melalui pintu, Yafei merenung sejenak. Setelah itu, dia keluar dari pintu samping lain. Seorang Dou Huang muncul di rumah lelang primer adalah hal besar dan dia harus melapor ke bagian dalam klan. Tentu saja, selain melaporkan, dia secara alami akan banyak mengeluh tentang Lei Ou dan Lei Lei. Di pintu rumah lelang primer, Xiao Yan berdiri di persimpangan jalan. Saat dia melihat aliran manusia yang bergerak naik turun, dia perlahan menghela nafas. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati posisi tengah kota. Di tempat itu adalah tempat salah satu dari 3 klan terbesar di Kekaisaran Jiama, klan Nalan, berada. Ayo pergi, Xiao Yan memasukkan kedua tangannya ke lengan bajunya dan dengan lembut berkata. Segera, ekspresinya menjadi tenang dan dia perlahan berjalan menuju klan besar yang dulunya akan menjadi rumahnya yang lain. Di tepi Kekaisaran Mama dan 2 kerajaan besar lainnya, berdiri sebuah akademi tua yang terkenal. Itu melepaskan aura kuno yang dipenuhi dengan pengalaman hebat. Meskipun akademi tidak memiliki eksterior yang menyebabkan orang-orang terkejut dan terpesona, reputasinya yang terkenal dan kekuatannya yang dalam dan tak tertandingi menyebabkan bahkan 3 kerajaan besar tidak punya pilihan selain bersikap sopan padanya. Mereka tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun atau memprovokasi dengan cara apapun. Di dalam akademi lama, ada siswa yang berkumpul dari mana-mana. Di wilayah asal mereka, di mana klan mereka berkuasa, mungkin ada orang-orang berbakat atau jenius di mulut subjek mereka. Namun, para jenius tampaknya dikemas dalam lusinan di sini. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki bakat pelatihan yang bisa mereka banggakan di kampung halaman mereka hanyalah orang-orang yang hampir tidak memenuhi syarat di sini. Selama upacara masuk untuk semua siswa baru, lelaki tua yang tampak sangat mengantuk seolah-olah hendak masuk ke peti matinya hanya mengatakan 2 kalimat pendek. Terlepas dari status yang kamu miliki di masa lalu, kamu semua hanyalah siswa Akademi Jianan di sini dan berbagi status yang sama satu sama lain. Jika Anda bertarung di akademi ini, saya tidak akan peduli selama tidak ada kematian. Namun, jika ada yang berani menggunakan kekuatan klan mereka untuk membalas dendam, Akademi Jianan akan menjaga semua orang terlepas dari berapa banyak orang yang datang. Kehadiran luas dan mengesankan yang tiba-tiba dipancarkan lelaki tua itu menyebabkan beberapa kalimat pendek ini tertanam kuat di hati semua siswa. Di tempat ini, jika kamu adalah naga, kamu akan bergelung, jika kamu adalah harimau, kamu akan berjongkok. Di puncak gunung terpencil di akademi kuno ini, seorang wanita muda yang mengenakan gaun hijau pucat berdiri dengan anggun di sisi tebing. Angin sepoi-sepoi yang menerpa bagian depannya meniup rambut hitam panjangnya yang menjulur ke pinggangnya hingga menari perlahan tertiup angin. Saat sudut roknya meluncur, samar-samar terlihat garis sempurna lekuk tubuh wanita muda itu. Mata wanita muda itu dengan tenang menatap langit timur yang jauh. Dia diam dan tidak berbicara, seperti bunga teratai sekuler yang bersih tanpa noda. Setelah terdiam lama, wanita muda itu tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya yang manis dan lembut membuat roh orang merasakan perasaan aneh dibasuh. Keluar. Saat suara wanita muda itu jatuh, bayangan berwarna hijau tiba-tiba dan anehnya terpisah dari pohon besar dari belakang wanita muda itu. Bayangan itu dengan hormat menatap wanita muda yang punggungnya menghadapnya. Dengan lutut berlutut di tanah, dia berkata dengan hormat. Nyonya. Wanita muda itu perlahan berbalik dan menunjukkan sisi wajah yang sangat indah dan tak tertandingi. Sebenarnya Sun Er yang telah memasuki Akademi Jianan. Nona, Tuan Muda Xiao yang telah tiba di ibu kota kerajaan Jiamha. Bersambung ke episode 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.